Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba' wa idzabatud da' wa tasmitul atis. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sehat? Ibu sehat Bu? Sehat ya? Ini Bu, kata Rasulullah alaihi wasallam, apa kata Rasul? Nanti di akhir zaman semakin dekat kiamat itu Pak, maka tanda-tanda kiamat itu akan semakin jelas Allah tampakkan kepada kita. Apa tanda kiamat yang paling jelas itu Ustadz? Kata Nabi, tanda yang paling jelas itu semakin dekat kiamat nanti, manusia yang hidup di muka bumi Allah ini nanti akan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Satu laki-laki berbanding 60 perempuan. Coba Baji. Dan ku tengok di Masjid Anggana ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tengok, yang banyak datang ibu-ibu atau bapak-bapak? Yang banyak datang laki-laki apa perempuan? Laki-laki di Anggana tinggal inilah yang tersisa hidup ini. Itu pun tengok wajah-wajah tertekan semua, udah bersandar semua di dinding, ku tengok. Inilah. Makanya zaman sekarang ini Bang Haji, maaf, yang banyak rajin pengajian pasti siapa? Yang banyak rajin taklim siapa? Yang banyak rajin sholawatan siapa? Yang banyak rajin wiridan siapa? Yang banyak ngerumpi? Tanya ini luar biasa. Allah, ibu-ibu yang hadir di sini semua wanita solihah lah, para orang tua solihah.
Para istri yang berbakti kepada suami. Suami siapa? Ini harus jelas. Suami siapa? Nah, suami orang pun suami, bang. Ya bu ya. Yang penting sehatnya. Insya saya tadi malam di Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Pak. 3 jam dari lokasi saya di bandara menginap. Jam 2 malam Pak Bupati aku sampai, waktu Indonesia Barat. Berarti kalau jam 2 malam waktu Indonesia Barat, di sini pukul 3. Sudah berangkat aku pagi ke bandara karena pesawat pagi di Jakarta. Dari Jakarta saya ke Samarinda. Sampai di bandara langsung ke rumah Bang Haji Yusron. Sampai rumah beliau tak ada. Rumahnya aja yang ada, orangnya entah kemana. Rupanya mendampingi Pak Bupati. Saya makan istirahat di situ. Sore tadi Pak, pada asar langsung diajak makan. Malam ini tak ada diajak makan lagi aku. Pak Bupati aja yang diajak. Padahal kamar saya di bawah, kamar Pak Bupati di atas. Selesai, saya kemari. Besok malam ini saya langsung ke Balikpapan. Karena besok saya harus terbang ke Palangkaraya. Jadi kalau dihitung-hitung Ustadz masih capek. Capek betul aku, Bu. Masih capek betul. Maksudku malam ini nak menghilangkan rasa capek itu. Tapi menengok banyak nenek-nenek duduk di depan, makin capek aku menengok nenek itu ya. Memang orang kalau hampir punah begitu ditanya payah menjawab. Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia para asatis wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masyaikh, para abah-abah guru, para habaib syarifah yang hadir, salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan semua guru-guru kita di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kita mendoakan supaya guru-guru kita di sini senantiasa diberikan penjagaan dan perlindungan oleh Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita agar senantiasa Allah memberikan kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik dan membimbing kita untuk terus taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muliakan guru-guru kita. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Bapak Ibu. Maka kalau kita muliakan ulama, itu sama dengan kita memuliakan nabi. Maka kalau kita mau berkah, Kutai Kertanegara ini mau berkah, Anggana ini, muliakanlah ulama-ulama tempat kita. Ya Bu ya, guru-guru ngaji tengok. Ustadz tadi ngaji, ya Allah, luar biasa suaranya. Bagus gak kira-kira? Enak gak didengar? Guys, kira-kira bacaannya syahdu enggak? Beliau tes. Halo. Beliau bisa membaca Quran sebegitu bagus. Kalau ada nggak ada gurunya, kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Maka muliakanlah orang-orang yang mengajarkan Quran, Bu. Ya Bu ya, Pak. Nih orang-orang yang mengajarkan Quran, tolong dimuliakan. Di sini gaji guru Quran berapa sebulan? Berapa Pak? 5 juta sebulan guru ngaji. Yang betul lah. Berarti paten. Kadang ada orang sebulan ngasih guru ngaji itu 50.000. Bagaimana berkah Quran itu mau dapat? Padahal yang nyuruh Allah. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya
wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Demikian kami menurunkan Al-Quran supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita menjadikan Quran sebagai pedoman kita untuk menjadi orang yang bertakwa, maka muliakanlah orang-orang yang mengajarkan Quran. Supaya apa? Berkah Quran dan berkah orang yang mengajarkan Quran itu kita dapatkan. Amin. Amin. Yang terhormat Bapak Bupati Kutai Kertanegara, Bapak Dr. Aulia Rahman Basri MKes. Sehat Pak Bupati, luar biasa beliau. Begitu kata sambutan ke belakang. Kenapa ke belakang? Dekat sama kipas angin. Ya Allah, ini luar biasa Bupati kita, masih muda. Kita mendoakan beliau menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang memikirkan rakyat daripada kepentingan pribadinya. Amin. Betul itu Pak? Insya Allah Pak ya. Ingat Pak Bupati tidak bisa bekerja tanpa masyarakat. Masyarakat pun tidak akan terlindungi tanpa adanya pemimpin. Maka masyarakat dan pemimpin harus berkolaborasi untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik. Insya Allah. Bapak Wakil Bupati Kutai Kertanegara, Bapak Haji Randy Solihin, hadir orangnya? Ya ada itu di belakang. Bapak Wakil Bupati yang hadir, Ketua BKM Masjid Ar-Riyadhah Bapak Haji Yusron, keluarga dan para staf-staf jajarannya, Bapak Kapolsek, langsung alhamdulillah masih muda beliau. Kemudian Bapak Dan Ramil, Masya Allah, alhamdulillah Pak Dan Ramil hadir, Pak Kapolsek hadir, sebelahnya Pak Camat, Masya Allah, sebelahnya Guru Bapak Kiai, guru kita. Kemudian guru-guru kita lah di sana. Ada lagi Pak Dewan. Pak Dewan yang mana? Pak Dewan sudah berapa periode Pak? Baru satu, baru ini ya. Alhamdulillah. Habis berapa semalam kampanye? Orang nanya pun salah juga. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh lembaga yang hadir, yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, tokoh-tokoh ormas Islam, pimpinan-pimpinan ormas Islam, pimpinan-pimpinan majelis yang hadir dan duduk bersama kita malam ini. Kita mendoakan hadirnya kita malam ini adalah orang-orang yang mendapatkan berkah dari Allah. Kembalinya kita nanti adalah orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo ngaji. Kita kira-kira sampai jam berapa ini, Bu? Sampai jam 1. Ibu cuman dengar enak, Bu. Saya yang ngap-ngapan, Bu. Lu bener. Tengok. Saya ditempatkan, tadi saya datang terakhir ditempatkan di depan. Tengoklah, di depanku enggak ada apa-apa sama sekali. Gawat kali ah. Pak Bupati lengkap, ada kue, ada pisang. Aku apapun tidak, tengok kosong aja. Oh, dari tadi mau ngambil pisang, cuman malu kan gitu. Pak Bupati nawar-nawari dari tadi. Kayak gitu kau suruh aku ngomong sampai jam 1. Tidak akan kulakukan hal itu. Ayo kita ngaji yuk. Kira-kira malam ini kita buat acara sebegini baik,
sebegini rupa ini baik atau enggak? Tempat yang kita buat acara maulidan malam ini bagus atau tidak? Baik atau tidak? Acaranya baik apa tidak? Ini acara bagus, tempatnya baik, orang-orang yang datang insya Allah orang-orang baik. Maaf, jangan kita mikir malam ini di dalam Masjid Ar-Riyadhah ini setan tak berkeliaran Bapak Ibu. Ini setan banyak berkeliaran ini. Biar tahu kau dulu. Tapi ini masjid Ustaz, alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan itu Pak selalu memberikan rasa was-was kepada manusia. Setan itu nggak seneng nengok kita duduk kayak begini, nggak seneng. Nggak seneng Bu. Setan nggak suka nengok ibu duduk di majelis ilmu. Setan nggak suka. Itulah setan. Makanya setan ini menggoda kita malam ini. Berbagai cara dibuat sama setan tuh. Cemana setan menggoda kita Ustaz? Satu, kata Nabi, setan itu paling benci menengok orang duduk di majelis ilmu. Maka setan itu datang, dia serakkan paku di tempat duduk kita nih masing-masing. Biar tahu kau dulu. Di tempat duduk kita itulah ada paku setan duduk. Tapi tak nampak. Maka orang kalau dengar ceramah tuh Pak Bupati, dia tak tahan lama, gelisah dia Pak. Geser kanan, geser kiri, selonjoran, bersandar. Bersandar-sandar itu udah mulai kena paku setan lah itu dah. Gak bisa dia duduk tenang Pak. Berdiri gitu, gak mau duduk dia berdiri. Mau Ustadz berdiri berarti Ustadz setan, kecuali aku lah. Setan tuh nggak tenang Pak. Nah kalau gagal setan dia pakai cara yang lain. Cemana cara yang lain Ustaz? Ditiupkannya angin ke mata kita. Narik mata Wak. Orang dengar ceramah tuh pasti ngantuk. Kalau sudah ngantuk yang disalahkan siapa? Ustadznya. Gak enak ustadznya. Jijik aku nengok ustadznya gak enak. Awak salah-salahkannya. Padahal setan punya cara Pak. Gak berhasil setan. Apalagi yang dibuat setan Ustadz, ditiupkannya angin ke perut kita. Maka orang kalau dengar ceramah tuh pasti pengen buang angin. Gelisah. Gelisah dia Pak, pengen buang angin. Dihimpit-himpitnya barang. Biasa sholat tuh Pak. Orang kalau sholat tuh setan menggoda lewat angin tuh, lewat kentut. Allahu Akbar. Ke atas angin tuh, ke atas wak tuh. Ke kanan angin tuh, ke kanan. Kiri. Mainnya orang sholat menahankan angin, jangan diganggu, biarkan aja. Ini orang sedang berjuang antara hidup dan mati, biar aja. Kalau sempat kita ganggu bunyi barang tuh, tit, wah, sebulan jadi cerita orang Kutai Kertanegara. Maka setan malam ini berkumpul. Karena setan ini banyak berkumpul menggoda kita, maaf, Allah tidak mau kalah. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah pun mengerahkan malaikat-malaikatnya malam ini. Didatangkannya malaikat itu malam ini. Malaikat kumpul, kumpullah malaikat tuh. Datang kau ke Masjid Ar-Riyadhah tuh. Apa cerita ya Allah? Di sana ada majelis ilmu. Maka malaikat tuh turun ramai-ramai kemari. Semua malaikat tuh turun. Israel pun turun. Hati-hatilah nek. Nengok orang-orang bersandar, nengok orang-orang ngantuk, dicekekkannya batang leher awak nanti. Israel ini berkeliling Pak. Ustadz ceramah, dia keluar-keluar jalan-jalan, udah geram kali Israel itu nengoknya. Ustadz datang,
ke masjid, dikosongkan makanannya. Geram kali itu Pak Bupati. Maka ini malaikat rahmat Allah turun, bersujud malaikat malam ini mendoakan kita. Apa kata malaikat? Duhai Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Maka dosa awak semua diampunkan Allah. Yang di dalam diampunkan Allah insya Allah. Yang di luar Ustaz, nah itu pandai-pandailah bercakap sama malaikatnya. Apa insya Allah semua diampunkan Allah kita ini. Apalagi doa malaikat, duhai Allah, kata Rasulullah SAW, orang yang duduk dalam majelis ilmu ini pahalanya besar Bapak Ibu. Seperti apa pahalanya? Duduknya orang dalam majelis ilmu ini, kata Rasulullah, pahalanya seperti dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Bu, sholat sunnah 1000 rakaat pernah? Bapak pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Gak yakin aku. Pak Bupati pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Dari gaya duduknya tak yakin awak. Pak Dewan pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Aku ceramah baru 15 menit udah macam mana duduknya itu. Macam kena angin puting beliung, udah tak tahan, udah sesak betul ini Ustaz, sesak. Berat apa? Ayo Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ustadz Ucai, rupanya kau pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum juga. Nggak ada yang sanggup kita Pak. Jangankan sholat sunnah kau 1000 rakaat, terawih. Terawih di sini berapa rakaat Bang Haji? 20. Tengok. Terawih yang 20 rakaat aja kadang-kadang kita mikir kok. Tengok-tengok imamnya betul. Ya sekarang ku tanya begini. Ya sekarang ya terawih mau 11 mau 23 nggak masalah Bang. Mau 11 ya betul, mau 23 nggak salah. Yang salah kira-kira siapa? Yang nggak sholat. Betul. Maka hidup ini nggak usah suka ngerusuin orang lah. Yang ngomongkan Allah Ta'ala Bang Haji, lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah ini ikhlas. Jadi hidup ini nggak usah palang ngurus-ngurusi orang kali kita, biasa aja. Mau 23 ya benar, mau 11 ya nggak masalah. Yang salah kan yang nggak sholat. Nah sekarang ku tanya, ada 2 masjid, yang satu 23, yang satu 11. Yang rame kira-kira yang mana? 1, 2, 3, 1, 11. Yang rame yang mana? Inilah kelakuan masyarakatmu tuh Pak. Perkara ibadah pengen yang singkat aja. Yang 11 ada 2 model. Yang satu imamnya kenceng, yang satu imamnya lama. Mana yang rame? Tuh. Udah 11 minta kenceng lagi. Coba imamnya kayak yang guru kita baca Quran tadi. Angkat takbir semenit. Apa kata ibu-ibu tuh di belakang? Cukup sekali aku sholat di masjid ini gitu. Besok tak mau lagi aku sholat di masjid ini. Ku cari masjid yang cepat. Yang imam guru kita tadi, beliau qori. Dibawanya lagu dia. Bismillahirrahmanirrahim.
langsung bersandar, pingsan nenek itu bilang. Oh, ini baru bismillah kata nenek itu. Kalau begini caranya kata nenek itu, aku besok tak mau lagi aku sholat di sini. Ku cari masjid yang cepat. Oke, aku ikut nek. Oke, pindah orang itu cari masjid lain. Begitu pindah ke masjid lain, rupanya guru kita pindah ke sana. Begitu ditengok, ini lagi kata dia. Maka beruntung awak, malamnya awak duduk di majelis ilmu. Duduk kita dihitung pahalanya seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Tenang awak Pak. Maka wajar kata Rasulullah, i'tanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Waktu sehat ke masjid. Jangan udah tua sakit-sakitan baru ingat sama masjid. Ya nggak salah. Kalau kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibad, kata beliau begini Bang. Dengar Bu. 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 Kata Imam Nawawi begini, taubat di waktu tua itu baik, tapi kalau dari muda sudah taubat itu jauh lebih baik. Berarti nggak ada yang nggak baik, semua tetap baik. Tapi selagi kita masih sehat, kita selagi masih muda, ya datang ke masjid. Ya Pak ya, ini Pak Camat rajin ke masjid. Jangan ke masjid kalau ada Pak Bupati aja. Kadang-kadang maaf, awak pejabat datang rajin ke masjid kalau ada pejabat juga. Ada pimpinan awak baru awak datang. Takut kena absen, takut kena mutasi. Ini pejabat sana Pak ya. Buat pengajiannya nggak waktu PHBI aja. Tiap minggu buat pengajian. Jangan mengaji. Kalau bisa tiap bulan buat begini Bang. Aku terus yang diundang pun nggak apa-apa Bang. Benar. Masjid kalau sudah sebesar ini, semegah ini, maaf Bang, kalau nggak kita ramekan, ini maaf, ini jadi masjid yang nanti menjadi tanda-tanda datangnya kiamat Pak. Masjid itu bisa jadi tanda-tanda datang kiamat. Masjid yang bagaimana Ustadz? Kata Rasul, nanti di akhir zaman banyak umatku yang bangun tempat ibadah, tapi sedikit orang yang mengisinya. Berarti masjid rame tergantung siapa yang azan Bang. Masjid cantik, megah, gede, yang azan atuk-atuk tuh, kakek tuh yang azan, takkan ramai itu Pak. Kenapa? Tak ada girohnya, tak ada semangat. Kenapa? Udah tua, tak ada lagi seninya, gigi dah habis, rontok. Apa tak rontok? Tiap hari makan udang, tiap hari makan kepiting. Habis. Maka nih masjid ramai tergantung siapa yang manggil, siapa yang azan. Allah. Apa yang mau datang ke masjid? Orang di rumah pun halah tuh macam tak ada yang lain aja tuh. Elok mati aja tuh. Tapi kadang orang tua nih bandal Bang. Dikasih tahu tak bisa dikasih tahu. Jangan gantikan aku sebagai muazin sebelum aku mati. Oke. Ajak ngopi, kasih racun kopi atuk tuh biar mati. Kalau dulu ada pepatah yang ngomong tak ada rotan akar pun jadi. Kalau sekarang pepatah itu tidak bisa dipakai. Pepatah sekarang itu tidak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar tak bisa dipakai. Kenapa? Akar itu lapuk, busuk, kena pupuk. Tengok Bilal bin Rabah, semua diberdayakan sama Rasulullah. Kenapa? Rasul mau sesuai sama ahlinya. Nah, kita kan malam ini mau belajar sifat Nabi Bang. Maka mulai dari masjid dulu. Coba kalau serahkan sama ahlinya,
Yang azan masih muda, suaranya bagus, dia qori, suaranya lantang, napasnya panjang, tajwidnya bagus, lagunya banyak. Enak nggak didengar? Enak Pak. Subuh diputarnya azan Mekah tuh. Macam mana azan Mekah itu Ustaz? Aku kasih contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah subuh yang azan begini Pak, ayahnya yang tak pernah ke masjid pun datang ke masjid. Ngapain Ustaz? Tengok siapa yang azan. Yang pertama kan tengok-tengok dulu Pak Dan Ramil. Kita mana bisa memaksakan orang untuk ibadah Pak. Gak boleh hidup ini maksa orang untuk ibadah. Orang tugas kita bukan memaksa kok. Tugas kita kan watawasau bil haq, watawasau bis. Mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang diingatkan, mau dengar atau tidak, mau ikut atau tidak, mau berubah atau tidak, itu bukan urusanmu. Dengar kau, hidup nih kita nggak usah suka nilai amal orang lah. Biasa aja. Yang maha menilai amal itu hanya Allah. Maka hidup jangan mengambil kerjaannya Allah. Dengar kau, dengar Pak. Jangan suka kau ambil kerjaan Allah. Yang maha menilai Allah. Tugas kita cuman mengingatkan. Apa amal anggota dewan yang paling banyak di sini? Dialah pemainnya di sini. Belum tentu Bang. Apa amal Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat paling baik di sini? Belum tentu. Apa amal Ustadz Ucai di sini yang paling baik? Apa amal Ustadz Ucai di sini yang paling baik? Kok sok tahu kali kau? Ini amal Ustadz Ucai belum tentu paling baik. Maaf guru, maaf Bapak Ibu ya. Ini yang ngomong ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau. Aku yang bercakap, aku pula yang rugi dari tadi. Tidak bisa gitu. Nah, maka tugas kita itu cuma ngingetin Bang. Perkara selebihnya biar Allah. Jelas ya? Iya. Jangan suka nilai amal orang lah. Bisa jadi hari ini dia belum baik, ternyata ketika dia dapat hidayah, dia ternyata nanti bakal jauh lebih baik daripada kita. Makanya bukan penampilan yang ditengok sama Allah. Bisa jadi hari ini dia masih mabok, oh besok begitu dapat hidayah dia jauh lebih baik daripada kita. Nggak ada jaminan itu Bang. Loh, contohnya siapa Ustaz? Contohnya Robiatul Adawiyah. Loh, Robiatul Adawiyah itu kan ulama sufi dari kalangan perempuan yang terkenal Pak. Terkenal Robiatul Adawiyah. Sampai-sampai ada seorang ulama sufi namanya Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai Robiatul Adawiyah, maukah kau menjadi istriku? Oh tidak. Kenapa tidak? Kenapa kau sanggup menolak aku? Cukuplah cintaku hanya kepada Allah. Inilah kalau hidayah sudah dapat nih Pak. Padahal kalau kita tengok masa lalunya Robiatul Adawiyah Bang, maaf, Robiatul Adawiyah dulu maaf seorang pelacur. Pelacur dulu Pak. Sampai ditanya sama Robiatul Adawiyah, sudah berapa banyak laki-laki yang tidur denganmu Robiatul Adawiyah? Sampai diam Robiatul Adawiyah. Kenapa dia terdiam? Karena nggak tahu lagi, saking banyaknya udah. Tapi begitu dapat hidayah, tengok cintanya hanya kepada Allah. Dulu dia hina pekerjaannya, tapi sekarang dia jadi orang yang paling mulia Pak. Makanya ada doa Robiatul Adawiyah, ada syair Robiatul Adawiyah. Gimana syairnya? Ilahi
Ya Allah, andai kata aku beribadah kepadamu hanya ingin masuk surga, maka tutuplah pintu surga itu untukku. Dan kalau aku beribadah kepadamu hanya karena aku takut masuk neraka, maka bakarlah aku dengan api nerakamu. Ini kalau udah hidayah dapat. Makanya hidup jangan suka nilai orang, apalagi nilai orang dari penampilannya. Ya Bu ya, Bu, jangan suka nilai orang dari penampilannya. Tadi begitu aku datang, yakin gak kau kalau aku orang yang dipoto itu? Ustadz Uca itu beda sama asli sama yang di TV. Di TV itu dia tinggi, dia gemuk. Di TikTok, di YouTube tuh dia tinggi, gemuk. Aslinya halus kata dia. Memang begini aslinya, jadi cemana lagi? Oh, Allah nggak nengok penampilan. Kalau Allah memasukkan hambanya ke surga karena penampilannya, kupastikan orang Anggana ini tak ada yang masuk surga. Kupastikan itu Kalau memang masuk surga karena penampilannya Pak, tak ada kita yang masuk surga orang Anggana ini. Biar tahu kau dulu. Karena kalau melihat penampilan pasti yang masuk surga yang ganteng, yang cantik. Di sini ada yang ganteng, ada yang cantik. Biasa aja, rata-ratanya rata-rata. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, tak ada kita yang masuk surga. Pak Kapolsek, ngunyah aja dari tadi ya Pak. Kok berhenti, aku dari tadi haus, ada yang menawarkan aku, asli kosong. Memang tak ada disediakan untuk aku nih Bang. Gas Pak. Cuman sisain lah, tak tolong aku sisakan sedikit ya. Allahu Akbar ya Allah. Jadi kalau masuk surga karena penampilan Bapak Ibu, kita ini tidak ada yang masuk surga. Kenapa Ustaz? Pasti yang masuk surga itu yang ganteng, yang cantik. Nah yang ganteng, yang cantik itu siapa? Artis. Betul? Dong, yang ganteng, yang cantik cuman artis Bang. Cuman artis. Nah kita bukan artis, nggak masuk daftar. Nah kalau Allah menilai kita dari penampilan baru dimasukkan ke surga, maaf. Bilal bin Rabah tidak akan masuk surga. Bilal bin Rabah nggak masuk surga guru. Kenapa gitu Ustaz? Tengoklah Bilal bin Rabah itu badannya gemuk, hitam, gede. Bilal bin Rabah gemuk, hitam, pendek. Macam Pak Dewan lah modelnya begini Pak. Tapi ya ini betul ini Pak. Tapi maaf, Bilal bin Rabah itu begitu modelnya, hitam, gemuk, pendek, tapi maaf masih di dunia dia. Sandal dia, selop dia. Di sini bilangnya apa sih? Sandal dia sudah ada di surga Pak. Hebat nggak Pak Dewan? Kalau jelas saja nih. Dan nanti saja. Ntar lagi siap nih. Oh, tadi ceramah jam berapa sih? Tadi saya jam 9 tadi ya. Iya, karena begini Bang Haji, saya pernah ceramah. Waktu itu yang undang Pak Rahmat Masud, wali kota Balikpapan ya. Saya ceramah 2,5 jam aku bercakap. Karena yang ku tengok jam Medan bukan jam Wita. Pantas kok nggak habis-habis ini, ku pikir. Kok ngantuk jemaah, rupanya udah 2,5 jam aku bercakap. Maka sanksi aku dari tadi ku tengok-tengok. Kita kan berbicara sesuai apa yang dikasih. Ini kan tak ada yang dikasih sama sekali. Maka tak usah panjang-panjang. Jadi kalau penampilannya jadi tolak ukur, Bilal bin Rabah nggak masuk surga Bang. Tapi tengok Bilal bin Rabah masih hidup dia di dunia, tapi sandal dia sudah terdengar di sorga. Kita yang hari ini lebih ganteng daripada Bilal bin Rabah. Udah ada sandal kita di sorga. Pak Bupati, sepatu Bapak udah. Ada Ramil, Pak Kapolsek ada. Belum tentulah. Pak Camat,
Sepatu bapak, sendal bapak udah ada di surga. Pak Bupati aja belum tentu, apalagi Pak Camat. Itulah kira-kira. Pak Dewan Pak, udah ada sendal bapak di surga Pak? Sepatu yang selalu saya pakai, saya ceramah, sudah ada belum di surga? Sudah ada belum di surga? Kau dari tadi ku tengok sok tahu aja kau ya. Udah kau tengok rumah. Tak ada yang tahu. Berhak menilai amal kita itu ya. Maka sebagai hamba Allah, mau siapapun kita, mau apapun pangkat jabatan kita, mau gelar apapun orang memanggil kita, tak kita menilai amal kita. Karena tugas seorang hamba itu hanyalah mengingatkan, bukan saling menilai satu sama lain. Ini Pak. Nah, kalau masjid ini yang manggil udah orangnya bagus, suaranya bagus, kira-kira rame nggak, senang nggak? Subuh azan Mekah, zuhur dibuatnya azan Malaysia. Macam mana azan Malaysia itu Ustaz? Kasih contoh sedikit. Allahu Akbar, sudah zuhur azan begini, enak nggak? Mamaknya pun bangga dia punya anak macam begini. Keluar emaknya dari rumah, pamer dia sama tetangganya. Oh Kak, ini yang azan anakku Kak. Anakku, anakmu tak pandai, anakku. Keliling anggana inilah dia. Anakku tuh anakku, anakku. Tapi tak sholat, Pak Fir'aun kau. Hari ini ayo, jangan kita maaf, takut menciptakan regenerasi, karena Nabi menggunakan anak-anak muda untuk kejayaan umat Islam Pak. Libatkan. Yang kedua, masjid rame tergantung apa? Masjid rame tergantung siapa yang mimpin. Artinya apa? Masjid rame tergantung siapa yang imam Bang. Masjid gede, megah, cantik, yang imam atuk itu juga tak ada seninya. Nengok gaya jalan atuk itu pun tak yakin. Mau awak tunjang aja rasanya dari belakang. Maju atuk ke depan. Luruskan saf, dapatkan barisan. Awak di belakang pun iya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ila akhir ayat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Awak di belakang pun bingung. Gimana Pak? Amin. Kan tak sedap Pak. Tak ada seninya, nekat baca ayat kembar. Nah, ini buat masalah nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ta'budu ma ta'budun. Wala tumadu ma'akun. Wala nabi ma'abattum. Wala tumadu ma'akum. Wala nabi ma'abattum. Wala tumadu ma'akun. Itu aja berbolak balik, tak dapat ujungnya Pak, tak dapat. Gelap atau itu lupa dia. Awak mengingatkan dari belakang. Lakum tuh, lakum. Oh iya lakum. Lakum dinukum waladhdha. Ini buat masalah. Maka hari ini ayo ramaikan masjid. Jangan masjid itu ramai waktu hari besar Islam saja. Jangan sampai masjid yang kita bangun ini menjadi tanda-tanda datangnya kiamat. Banyak orang membangun tempat ibadah
berhasil membangun tempat ibadah, tapi sedikit sekali orang yang mengisi di dalamnya. Maka saya berpesan, mari rapatkan saf dan barisan serta jemaah kita untuk memasuki masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kenapa? Ada malaikat rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Malaikat berdoa agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah mendoakan kita, memberikan pahala kepada kita. Duduknya kita di sini bagaikan seperti orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. 1. 2. Malam ini kita buat maulid akbar, maulid tablik akbar, peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sadar kalau ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maaf Bang, Bu, ya maaf. Berarti kan ini bulan kelahiran Rasulullah. Ini berarti bulan ulang tahunnya Rasulullah, betul? Betul ya? Nah sekarang begini, saya mau nanya nih, orang kalau ulang tahun kira-kira dikasih kado apa enggak? Lah begini Bu, oh Bu, suamimu ulang tahun Bu, kau kasih kado enggak? Suamimu ulang tahun, kau kasih kado enggak? Aku kalau punya bini model begini Pak, tengah malam ku cekek kan batang lehernya. Tengah mati awak ngasih makan, kado pun tidak, parahnya kau. Ibu cintanya sama bapak, cinta ibu sama bapak, cintanya bapak cinta sama ibu. Bapak cinta sama ibu. Oh cocok lah, nggak dikasih kado memang cocok itu. Heran aku. Ya Allah. Bu, gini loh Pak. Kira-kira begini ya. Misalnya ulang tahunlah suamimu, umpama kau kasihlah kado, senang nggak orang ini? Memang bandel bini kau ini Pak, iya. Dikasih kado sama istri awak, senang nggak Bang Haji? Senang. Pernah Bang dikasih Pak? Enggak. Memang kaum teraniaya semua bapak-bapak nih ya. Aduh ya Allah. Awak dikasih kado senang awak. Ustaz rupanya ulang tahun dikasih kado sama istri. Oh dikasih. Kalau saya dikasih Bang Haji, walaupun beli kadonya pakai uang saya. Ya benar Pak. Nah kita kan dikasihkan senang. Betul apa ya? Benar ya? Apalagi Rasulullah. Rasul tuh maaf, tidak minta banyak kado dari kita umatnya Pak. Jadi apa kado yang diminta Rasul sama kita hari ini? Rasul cuman minta kado kita umatnya perbanyak sholawat. Tahu kau? Rasul itu cinta sama kita Pak. Cintanya luar biasa. Jauh sebelum kita lahir Rasul sudah mikirkan kita. Sebelum Pak Aulia Rahman jadi bupati, Rasul sudah mikirkan Pak. Biar tahu dulu Bapak. Sebelum Bapak jadi anggota dewan, Pak Dewan, si main handphone aja, dengar dulu Pak. Sebelum Pak Dewan jadi anggota dewan, Rasul sudah mikirkan kita. Sebelum awak begini, Rasul sudah memikirkan kita Pak. Makanya cintanya Rasulullah itu besar kepada kita umatnya, melebihi cinta orang tua kepada kita Pak. Besar cintanya Rasul itu, sudah dipikirkannya kita ini. Oh, maka wajar kalau kita ini umat Rasulullah wajib menjadikan Rasulullah sebagai teladan dengan cinta yang sebenar-benarnya cinta kepada Rasulullah. Maka tidak ada yang cemburu kalau pasangannya itu jatuh cinta sama Muhammad, pasti nggak cemburu Pak. Nggak akan cemburu Pak. Bapak nanti pulang dari sini, Bapak bilang sama istri,
Mama, Oma, cinta kali aku sama Muhammad itu mah, maka istrimu gak akan cemburu Pak. Malah istrimu akan menjawab, apa kata istrimu? Jangankan kau Bang, aku pun cinta sama Muhammad itu Bang. Gak akan cemburu itu, kecuali aku Bang Haji. Kalau aku tanya dulu, Muhammad yang mana kan gitu. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak masalah. Takutku Muhammad Aulia Rahman, nah ini jadi masalah nanti Pak. Maka hari ini Wawa tanya, cintanya Nabi sama luar biasa Bapak Ibu. Kenapa kita harus sholawat kepada Rasulullah? Nah ini ngajinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Solawat awak sama Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Ini kan yang nyuruh Allah. Allah nyuruh kita, tapi bukan hanya sekedar menyuruh, Allah pun juga melakukan Pak. Allah dulu melakukan, malaikat dulu mengerjakan, baru kita. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka kau orang-orang yang beriman, sholawat kau sama Nabi. Supaya apa? Wasallimu taslima. Kau selamat, kita selamat. Sekarang kan kita mau cari selamat. Betul. Hidup ini kan kita mau cari selamat. Apa itu? Hah? Betul-betul aja lah Bang Haji. Kita hidup kan mau cari selamat Pak. Salah satunya dari mana? Wasilah sholawat. Maka kalau malam ini kita ditanya Bapak Ibu, Ustadz, ya, kira-kira Allah sama malaikat sekarang ngapain? Ya jawabannya satu Pak, Allah sama malaikat sekarang sedang sholawat. Loh Ustadz kok tahu Ustadz? Loh yang ngomong Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Yusholluna itu dalam kaidah bahasa Arab artinya fi'il mudhari. Dia berbentuk fi'il mudhari Pak. Fi'il mudhari artinya apa? Fi'il mudhari itu kata kerja, pekerjaan yang sedang berlangsung. Macam aku sekarang ngapain? Bu, aku sekarang ngapain? Berdiri. Loh, saya sekarang ngapain? Ceramah. Ini kan sedang berlangsung Pak. Kenapa Dr. Aulia Rahman Basri MKes bawahnya ada tulisan Bupati Kutai Kertanegara? Karena beliau sedang berlangsung menjadi bupati. Betul. Coba beliau nanti udah selesai jadi bupati, ada nggak tulisan Bupati Kutai Kertanegaranya? Tak ada. Itulah yang dikatakan fi'il mudhari, pekerjaan yang sedang berjalan, pekerjaan yang sedang berlangsung. Maka Allah dan para malaikat yusholluna sekarang bersolawat kepada Nabi. Sampai kapan Ustadz? Ya karena yang ngomong Al-Quran, dan Al-Quran itu dijaga Allah sampai kiamat, maka Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi sampai kiamat. Itu jawabannya Pak. Maka wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kuutus kaum Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh sekalian alam.